bergabung malam hari ini dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Kami bersyukur bahwa kami masih ada kesempatan untuk melayani Bapak Ibu kembali dalam program ini di jam yang sama setiap hari Rabu setiap minggunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa di antara kita sedang disibukkan dengan anak-anak yang mempersiapkan diri untuk masuk sekolah atau mencari sekolah yang baru, kelulusan, seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang menjadi perhatian Bapak Ibu hari-hari ini, maupun menjadi kesibukan serta pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Kita percaya bahwa apabila kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak dan Dia akan menyelesaikannya buat kita sekalian. Karena itu mari mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sedang berbuat dalam kehidupan kita, yang kita imani, yang kita percayai bahwa Tuhan bekerja menurut rencananya untuk kita sekalian. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu.
Jika Tuhan di pihak kita, maka kita akan sanggup mengatasi segala persoalan dalam kehidupan kita. Sebab bukan kita yang bertindak, tetapi Tuhan yang bertindak atas kehidupan kita. Dia yang pegang kendali atas kehidupan kita. Maka Dia pula lah yang akan menolong. Dia pula yang akan menyelesaikan segala masalah-masalah di kehidupan kita. Karena kita tahu doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita juga percaya dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi Allah. Dia Allah mujizatnya nyata dalam kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau perkasa, oh Engkau dahsyat, sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami berpegang pada firman-Firman-Mu. Firman-Mu itu hidup, Firman-Mu itu menyelamatkan, Firman-Mu itu tidak pernah gagal. Engkau yang sanggup mengatasi segala sakit penyakit kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengatasi segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau juga yang sanggup menolong dalam segala masalah-masalah kami hari-hari ini Tuhan. Segala kekhawatiran kami, kecemasan kami Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu yang kuat. Oh Tuhan, Engkau tak pernah gagal. Engkau pasti menolong kami. Engkau ajaib, Engkau El Shaddai. Engkaulah Jehovah Jireh. Tuhan pasti menyelamatkan kami, perlindungan kami di dalam-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanku besar, lebih dari segala masalah kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya kemenangan di pihak kami. Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Sebab Engkau berkata jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau sedang merawat kami umat-Mu yang sedang mengikuti doa live streaming doa sehati malam hari ini. Dimanapun hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu itu berada Tuhan, Engkau sedang menjamah, Engkau sedang melawat, dan Engkau sedang bekerja dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendedikasikan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan, maka Tuhan Engkau yang akan bertindak buat kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendahulukan Engkau, maka Tuhan Engkau siap Bapa untuk menyelamatkan hidup kami. Hari ini, malam hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami untuk Engkau. Malam hari ini Tuhan jugalah kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu mendidik kami, firman-Mu mengolah hati kami, agar kami boleh semakin kudus, kami boleh semakin layak, kami boleh semakin dibentuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan. Mari bekerjalah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan, Bapak Pendeta Nonoro Biharjo, untuk memberkati kami melalui taburan firman-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan belajar dengan sungguh segala ketetapan malam hari. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut berkat firman-Mu
hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk sama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, sama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita masing-masing punya pergumulan, punya masalah, punya persoalan, ya. Tapi kita tetap percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah masih terpantau oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara masih sedang ada dalam pantauan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini, ketika engkau menjadi milik Tuhan, maka pemiliknya sendiri akan memantau harta miliknya. Saudaraku yang dia yang akan mengawasi, dia yang akan melindungi, dia yang akan memelihara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, salam, selamat malam buat Nugrah atau Mas Dimas dan keluarga. Malam hari ini saya berdoa kiranya saudara tetap dalam kondisi sehat-sehat, disehatkan, dipulihkan, dan diberikan sukacita berkat yang baru. Betul. Shalom untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran pada Mara Purbalingga. Selamat malam. Shalom untuk Ruth. Nah, apa kabar Ruth yang selalu aktif di Facebooknya, ya. Juga selamat malam untuk Pak Daniel Wahyoto. Kiranya kemurahan Tuhan menjadi bagian Pak Daniel Wahyoto malam hari ini. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita masih memiliki iman kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu masih mungkin bagi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini shalom untuk Ibu Yuli. Cek. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat 18. Judul perikop Alkitab kita adalah pengujian dan pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18. Silakan dibacakan. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oke, sampai di situ saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita pernah mengalami masalah. Setiap kita pernah mengalami yang namanya sakit. Setiap kita pernah mengalami yang namanya kesusahan dalam hal ekonomi, ya, kesusahan dalam hal keuangan, ya, kesusahan dalam pekerjaan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan,
saudara perhatikan baik-baik bahwa kesusahan yang saudara alami itu ada batasnya, ada masa berakhirnya. Jadi masalah, sakit, ya, kesusahan, penderitaan, pencobaan itu ada batas limitnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika saudara pernah mengalami yang namanya pergumulan, kekhawatiran, ya, kegelisahan yang terjadi dalam kehidupan saudara, waktu itu terjadi tidak akan selamanya melekat dalam kehidupan saudara. Dan pada akhirnya saudara akan mengalami kelegaan, saudara akan mengalami kesembuhan, saudara akan mengalami pemulihan, saudara akan mengalami yang namanya hasil yang saudara bisa nikmati. Saudara mengalami yang namanya kelepasan dan pelepasan, di mana kesusahan saudara terlewati. Dan saudara bisa berkata pada akhirnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saudara sedang berjalan dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, saudara berdoa kepada Tuhan, saudara meminta kepada Tuhan, saudara meminta belas kasihan Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan memulihkan sakit penyakit saudara menjadi sehat dan sembuh. Dan itu terjadi bahwa apa yang pernah ada dalam kehidupan kita itu ada batasnya, tidak kekal adanya. Yang kekal itu adalah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, sampai pada akhir zaman. Ya, aku akan senantiasa menyertai engkau. Dan Allah kita yang kita kenal dengan sebutan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini perlu kita renungkan bahwa apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini adalah pergumulan-pergumulan yang biasa. Sehingga firman Tuhan malam hari ini mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena orang yang bertahan dalam pencobaan, ketika pencobaannya itu lewat atau terlewati, maka yang dinikmati adalah kebahagiaan, yang dinikmati adalah sukacita, yang dinikmati adalah kegembiraan, karena sudah melewati masa-masa sulit. Sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Ketika kehidupan kita ya mulai ada masalah, di situ firman Tuhan katakan bertahanlah, ya kan? Berjuanglah, ya kan? Ya, tetaplah engkau teguh dalam iman, tetaplah engkau kuat dalam iman, sehingga ketika pencobaan itu masa berlakunya sudah habis, yang ada adalah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi di balik pencobaan, di balik masalah ada berkat Tuhan. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya diberkatilah, ya, diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kita tetap kuat, ya, punya pengharapan dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah kita menikmati berkat di balik semua masalah. Sehingga pada bagian selanjutnya, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, orang yang bisa bertahan dalam segala situasi adalah orang yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu, dia tidak melepaskan pengharapannya kepada Tuhan. Walaupun ada banyak masalah, tantangan menghadang dalam hidupnya, kesusahan selalu dialami,
Ya, penderitaan dialami, sakit dialami, tapi dia tidak melepaskan pengharapannya kepada Allah. Di situ dikatakan karena ia bisa melakukan semuanya itu karena ia mengasihi Tuhan. Maka pada akhirnya dia berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ayat selanjutnya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan, ya, pencobaan ini ya datang dari Allah. Itu tidak boleh lagi dikatakan oleh orang yang beriman, ya. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kenapa? Kita tidak boleh bahwa kita sedang dicobai oleh Tuhan. Nah, seringkali sepertinya kata-katanya rohani. Kita sedang diuji. Diuji itu berbeda dengan dicobai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau diuji, itu sesuatu diperhadapkan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan atau tidak. Tapi ketika dicobai, ya dicobai ini memiliki makna yang negatif. Bahwa dicobai ini dijailin. Masa sih Tuhan kita itu usil amat, ya kan? Masa sih Tuhan kita itu jahil sehingga ya Tuhan mau mencobai kehidupan kita. Apakah Tuhan punya maksud jahat dalam kehidupan kita? Sekali-kali tidak. Katakan sekali-kali tidak. Bahwa Allah tidak pernah mencobai kehidupan kita. Ya, sekali lagi, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah. Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Allah tidak merancangkan hal yang jahat. Allah tidak merancangkan hal yang buruk. Ya, kalau terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, itu datangnya dari si jahat, ya, bukan dari Tuhan. Maka kita tidak boleh berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Kita sedang dicobai oleh Tuhan. Ya, jangan sekali-kali mengucapkan hal itu lagi, karena firman Tuhan mengingatkan malam hari ini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah batu ujian, supaya kita akan menikmati kata berbahagialah di ayat 12. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi yang mencobai itu bukan Tuhan, tapi yang mencobai adalah diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Seringkali saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah hasil daripada respon kita, hasil daripada keputusan kita, hasil daripada tindakan kita. Sehingga apa yang terjadi dengan keputusan kita, respon kita, ya, tanggapan kita itu yang menentukan apa yang terjadi. Seringkali banyak keinginan-keinginan kita yang di luar batas kemampuan kita, sehingga kita telah mencobai diri sendiri. Bahkan kita cenderung untuk mencobai Tuhan, ya kan? Kita uji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha benar, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha tahu. Perhatikan baik-baik bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, kita diseret oleh keinginan kita sendiri, dikatakan. Kita dipikat oleh keinginan kita sendiri. Kita terkadang mulai buta mata hatinya, sehingga kita melakukan di luar batas kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
Apakah kita pernah memikirkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu mengandung resiko? Segala sesuatu yang kita pikirkan, kita renungkan dan kita putuskan, bahkan kita menolak sesuatu yang baik dan kita memilih jalan kita sendiri, dampaknya kita alami. Dan ketika kita sudah mengalami, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah berkata ini sedang dicobai oleh Tuhan. Padahal itu adalah kita dipikat, diseret oleh keinginan kita sendiri. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keinginan kita, jika kita tidak batasi, jika kita tidak renungkan apakah keinginan kita itu untuk memuliakan Tuhan atau tidak, maka di situ dikatakan keinginan itu akan menjadi sesuatu yang melahirkan dosa. Keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi fatal sekali ketika keinginan kita itu keinginan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada banyak hal, kita mungkin bertanya, keinginan yang seperti apa yang tidak disukai oleh Tuhan? Ya, keinginan seperti apa yang diizinkan oleh Tuhan? Nah, saudaraku, ketika kita memikirkan, kita berpikir, sulit sekali bahwa apa yang kita inginkan itu disukai oleh Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama belajar hari lepas hari, apakah keinginan kita itu untuk hanya memuaskan hawa nafsu, keinginan egosentris kita, atau yang kita inginkan itu untuk memuliakan Tuhan. Seringkali orang akan berdalih, punya alasan. Kan kalau saya ya berhasil, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu, dan saya akan melayani ini, saya akan melayani itu. Nah, itu hanya sekedar omong kosong belaka, ya kan? Buktinya apa? Ketika usaha kita, keinginan kita itu dikabulkan oleh Tuhan, kita seringkali melupakan sumber berkat. Kita seringkali lupa untuk mengucap syukur. Kita hanya bilang thank you God. Kita hanya bilang terima kasih Tuhan. Terus apakah hanya ucapan terima kasih itu saja yang kita lakukan supaya kita menyenangkan hidup kita untuk Tuhan? Ya kan? Apakah itu yang Tuhan mau? Ya kan? Sudah biasa kalau kita dikasih oleh seseorang, kita bilang terima kasih. Dan orang yang kita bilang terima kasih itu tidak punya dampak apa-apa ucapan kita terhadap orang tersebut, ya orang itu akan menjawab ya sama-sama. Jadi apakah sebatas itu hubungan kita dengan Tuhan sebagai ungkapan syukur kita? Apa yang ingin kita lakukan Tuhan? Apa bukti kita mengasihi Tuhan? Apa bukti kita bahwa kita sangat mencintai Tuhan? Ya, ingat, orang yang berbuah bagi Tuhan adalah orang yang rela berkorban bagi Tuhan. Orang yang rela berkorban bagi Tuhan adalah orang yang rela berkorban bagi orang lain. Ya, orang yang bisa berbuah bagi Tuhan adalah orang yang mau berbagi dengan orang lain. Itu bukti bahwa kita terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku, giliran aku mau juga memberkati orang lain. Karena seperti pada prinsip firman Tuhan kepada Abraham itu diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, bukan untuk dinikmatinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berkata menginginkan sesuatu, ya kalau kita berhasil kan kita bisa untuk memuliakan Tuhan. Itu omong kosong belaka, saudaraku ya nih. Buktinya apa? Apa yang sudah kita kerjakan dalam pekerjaan Tuhan selama kita hidup hari-hari ini? Oke? Selanjutnya Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Janganlah sesat. Sekali lagi,
janganlah sesat. Kesesatan itu ya membutakan kita untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kita sangat mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan kebaikan kepada orang lain, kita tidak bisa mengorbankan sesuatu untuk orang lain, ya. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang golongan sesat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada pertukaran, ya. Jadi rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu yang ngatur Tuhan. Jadi rezeki itu tidak akan tertukar, saudara. Jika memang Tuhan sudah menyediakan untuk saudara, itu tidak akan pernah tertukar dengan rezeki berkat orang lain, saudaraku. Percayalah bahwa bagian saudara itu akan tetap utuh, ya kan? Tetap utuh. Utuh itu whole, ya kan? Penuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apakah kita percaya bahwa berkat kita yang sudah Tuhan sediakan itu bisa kita nikmati? Tinggal saudara bisa mempercayai Tuhan atau tidak. Mungkin hari-hari ini masih terpending. Mungkin hari-hari ini belum menjadi kenyataan. Tapi jangan pernah lupa bahwa berkat yang tersedia untuk saudara itu tidak akan pernah tertukar. Dan itu adalah jatah saudara, ya, bukan jatah orang lain. Ya, karena Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, ya. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapa kita adalah Bapa yang baik, sehingga kita bisa berkata, menyanyikan satu pujian, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bisakah kita menghidupi syair lagu itu? Ya, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Hari ini Tuhan sudah sediakan, besok Tuhan pun sudah sediakan. Apakah kita bisa menikmatinya atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang 18. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Wow, luar biasa. Coba perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikatakan, atas kehendaknya sendiri, ya, atas itikat baik Tuhan, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Itu artinya adalah bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saudara adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan, karena dikatakan pada tingkat tertentu, dikatakan apa? Menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi saudara itu sudah terukir di telapak tangannya Tuhan, ya, sudah terpantau dalam setiap sisi kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang peduli, Tuhan yang maha baik. Sehingga kita mengenal, yang pertama seringkali kita mengatakan bahwa Jehovah Rafa, Yesus Allah Sang Penyembuh, ya. Jehovah Jireh, Yesus Allah Sang apa? Yang mencukupi, yang menyediakan, yang mensuplai. Nah, ada banyak-banyak sebutan lain lagi yang kita kenal untuk menyebut Allah Tuhan kita. Terlebih
Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Oke, malam hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, salam selamat malam untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran, juga shalom untuk Mas Giri. Ya, salam sehat-sehat, salam waras, salam bahagia. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Mas Giri juga tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara itu adalah dalam kendali Tuhan. Berkat itu tidak akan tertukar untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa dari Purwokerto Depan Muru. Ya. Kita akan berdoa untuk saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, terkhusus untuk Pak Daniel Wahyoto. Kita membaca satu firman Tuhan dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ya, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kita akui kita banyak sekali ya tidak menyenangkan Tuhan. Kita akui bahwa kita seringkali melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan. Ya. Kita seringkali menyakiti orang, maka di situ saling mengaku dosa, ya kan? Jangan jaim-jaim, jangan malu-malu untuk mengakui dosa kepada Tuhan, juga kepada orang lain. Jadi mengaku dosa kepada orang lain itu adalah sesuatu yang baik, ya, karena kejujuran itu akan bisa diterima bahwa aku pernah melakukan sesuatu niat jahat terhadap engkau. Dan jika itu kita terus terang dengan orang lain, maka orang lain bisa terima dan saling mengaku dosa. Ya, dan saling mendoakan. Sesudah mengaku dosa, saling mendoakan. Ya, terus dikatakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Ternyata kesembuhan itu ya terjadi menurut ayat ini adalah ketika ada pengakuan dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara percaya bahwa kuasa doa itu akan terjadi dalam kehidupan saudara malam hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 15 mengatakan apa? Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Oke. Dan doa yang lahir dari iman, doa yang lahir dari percaya kepada Tuhan, punya pengharapan kepada Tuhan, akan menyelamatkan orang sakit itu. Orang sakit itu siapa? Saudara. Ya, dan Tuhan akan membangunkan dia. Tuhan akan membangunkan dia itu, Tuhan akan menyembuhkan saudara, menjamah saudara. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jangan lupa bahwa pengampunan dosa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap hidup kita itu memberikan kita pemulihan, kita kesegaran, ya, kesehatan. Nah, keselamatan. Oleh sebab itu, kiranya malam hari ini terkhusus berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto. Oke. Dari Depan Muru, kita berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto untuk pemulihan sakit mata kiri terkena floater. Jika malam hari ini Pak Daniel Wahyoto memiliki satu kekuatan bahwa Tuhan
itu sanggup menjamah, memulihkan mata Pak Daniel untuk Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami mau berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus berdoa untuk mata kiri yang sakit Pak Daniel Wahyoto. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, jadikan clean and clear. Jadikan bersih, jadikan pulih dan sehat. Berikan kenormalan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa nama-Mu Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya kalau Tuhan berkehendak, maka mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan Pak Daniel Wahyoto. Jadilah pulih, jadilah sembuh dalam berkat nama Tuhan Yesus. Diberkati Pak Daniel dan keluarga, diberkati pelayanan, diberkati pekerjaan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Mas Giri, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, penguatan, dan penghiburan, sukacita, dan apa yang menjadi pergumulan Tuhan jawab. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati Mas Giri, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberikan pekerjaan yang luar biasa, Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tolong kehidupan Mas Giri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga untuk Ibu Yuli. Ya. Berdoa untuk Bu Yuli Nur Hayati. Dalam berkat nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, maka berkat yang Tuhan sudah sediakan itu tidak akan pernah tertukar dalam kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berkat kesehatan, sukacita, berkat-berkat yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, sehingga engkau dapat menikmati hasil yang maksimal, dan engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan, dan engkau juga dapat memberkati banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, berbahagialah engkau yang tetap bertahan dalam masalahmu yang hari-hari ini sedang engkau tanggung. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, ya. Berdoa untuk Pak Stephen dan Bu Titi yang ada di Mipiran. Kiranya rumah tangga hari demi hari dipulihkan Tuhan. Kiranya rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kiranya rumah tangga semakin hari semakin mengenal panggilan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, diberkati Pak Stephen, Bu Titi, serta anak-anak. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan diberikan kepada keluarga. Dalam nama Yesus, diberkati usaha, pekerjaan, warung, dan toko. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Mas Dimas dan Nugra, juga anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati jerih lelahmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, keluargamu dijagai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, di-cover oleh Tuhan, disuplai oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan menjadi bagianmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk Ruth, ya, Adelvina Weyasu,
Ya, dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, masa depanmu, ya, studimu, pekerjaanmu, ya. Kiranya Tuhan memberikan engkau hikmat, Tuhan memberikan engkau kapasitas yang baru untuk dipakai untuk pekerjaan, pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan dirimu, dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Elina, juga anak-anak. Kiranya pertolongan dan perlindungan Tuhan tetap menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus diberkati rumah tangga, keluarga, anak-anak, pekerjaan. Diberkati dari segala sesuatu yang sudah engkau kerjakan. Dilindungi dari segala macam mara bahaya dan kecelakaan. Dalam berkat nama Yesus dipulihkan kesehatan, ya, diberikan kekuatan untuk tetap menjadi orang yang tetap rendah hati dan orang yang tetap mau melayani, sehingga berkat yang sudah disediakan diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Bahkan berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan Pak Victor dan keluarga. Diberkati rumah tangga, diberkati anak, diberkati pekerjaan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati juga. Berdoa untuk Egi Rei Sereonarloi, ya, dalam nama Yesus, kiranya berkat kemurahan Tuhan Yesus menjadi bagianmu. Tuhan tolong hidupmu, Tuhan selamatkan hidupmu, Tuhan jamah hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Tioma Marbun. Kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu, masa depanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, bagi Tuhan adalah mungkin. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu dan masa depanmu. Diberkati hidupmu, diberkati pelayananmu dan pekerjaanmu dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini siapapun saudara yang sudah bergabung, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat malam, selamat istirahat, dan selamat menikmati jamahan Tuhan. Diberkatilah orang yang percaya, yang mengasihi Dia pada waktu tidur, pada waktu istirahat. Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, shalom. Bahasa Inggris. Aku bilang